sudah menyampaikan banyak hal yang terkait mengenai pariwisata Grand Tourism. Terakhir kita minta kepada Kang Apeng namanya. Kang Ape. Jadi Kang Ape kebetulan mengambil kegiatan paket fishing di tempat kita, yaitu yang saya ceritakan. Nanti takutnya kalau saya ceritakan hari Tony bohong nih. Ada yang ngambil paketnya. Pada Kang Ape kita minta story-nya Kang, ceritanya gimana tadi, ikannya gimana. Ngobrol apa sorry? Kita kedatangan tamu dari kawasan dari Agam. Jadi dibanding itu yang masalah wisata itu. Ya, wisata. Oke. Mana tahu di lokasinya ada potensi ikan atau apa yang bisa dikembangkan di tempatnya. Rata-rata ikan masir di tempat kita hampir sama kan di Komplek. Pada Kang Ape kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pritajaya sebenarnya. Cuma di kalangan mancing untuk bahasa lebih akrab dipanggilnya Kang Ape. Kang Ape. Kalau orang Bandung kan nyebut ke laki-laki biasanya Akan atau kakak gitu ya, Kang Ape ya. Apenya dari Andri Pritajaya sebenarnya. Nah, kebetulan saya penggiat ataupun punya hobi memancing, dan atas rezeki Allah punya kesempatan karena sangat hobi, mungkin dari kecil saya hobi mancing, jadi ada beberapa kesempatan saya memancing ke luar daerah termasuk ke luar negara. Kemudian saya mencoba mencoba detail, namun kalau tidak berurutan saya mohon maaf ya, karena nggak ngecek dulu juga. Saya punya hobi mancing, kebetulan hobi mancing ini yang saya tertarik di Padang ini, kebetulan kenal dengan Kang Medri, ya, Uda Medri di Facebook. Dia ada beberapa posting, saya tertarik dengan masyarakat yang di sini. Karena temanya ini untuk penggiat pariwisata atau supporting untuk pariwisata, saya mungkin akan bercerita tentang pengalaman ataupun yang kepada orang-orang yang mendampingi saya seperti Uda Kompong, Medri. Saya juga ada beberapa masukan, tapi saya juga sampaikan beberapa yang sudah sangat positif di sini. Jadi saya nyari masyarakat itu dengan segala kerendahan hati. Saya pernah ke India, Pak. Saya mancing masyar ke India, ke perbatasan Tibet di kaki Himalaya. Kemudian juga saya pernah nyari masyar juga di Kalimantan, dan sempat juga ke pedalaman Thailand, Pak. Jadi ikan masyar ini disebut, kadang orang Jawa bilang disebut ikan dewa. Nah, saya cukup terkejut, ternyata di Sumatera Barat ini ada sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh adat kalau nggak salah ya. Nah ini jujur buat saya surprise. Ini buat saya surprise ya. Saya melihat bahwa kalau dari sisi pariwisata, saya tadi malam makan malam juga dengan Uda Medri bahwa ini adalah potensi. Ya. Cuma tetap potensi ini harus ada sinergi. Sinergi ini adalah selain dari kita advertising atau mengiklankan, mempublish ini, tentu yang namanya orang mancing itu harus jadi pelanggan. Ujungnya dia datang ke sini tidak boleh menjadi kapok, begitu kan? Ya, titipan dari saya, kalau itu saya tidak punya bahasa yang lebih bagus ya, titipan dari saya mungkin usulannya membandingkan adalah kita harus jaga alam ini semaksimal mungkin, Pak. Ya. Saya mancing kalau di Pulau Jawa yang dekat Bandung, pengen nyari masyar, Pak. Mungkin 1 minggu saya belum tentu dapat 1 ekor. Kalau di sini saya begitu dari airport dijemput 10 menit saya dapat, Pak. Jadi ini harus dijaga ya. Kebetulan juga yang kalau regulasi tentang mancingnya ini udah sesuai dengan sport fishing. Jadi memancing, walaupun hakikat memancing pada zaman dulu itu untuk survive, untuk cari lauk, Pak, ya. Kalau sekarang sudah bergeser dari hobi menjadi lifestyle. Mancing itu udah lifestyle, Pak. Apalagi dengan adanya program televisi Mancing Mania ya. Ini makin boom lagi. Nah, ini sudah mancing itu udah masuk wisata rekreasi atau hobi rekreasi begitu.
udah masuk begitu. Nah ini saya kemarin juga sempat, karena kita terbiasa trip, sempat nanya ke Om Edi, penginapan bagaimana? Ternyata ada penginapan di sini gitu ya, penginapan apa tuh namanya? Homestay atau Minang Jaya itu apa? Hotel ya? Nah, di hotel ada. Kemudian beliau juga secara ini sudah cukup oke lah ya, saya melihat ini. Nah kemudian juga ada aturan lain yang apa namanya, mungkin tidak hanya fishing guide yang bisa angkat, tapi dari kekuatan birokrasi ataupun dari adat adalah tentang buang sampah. Ya. Saya pernah mancing di Thailand, Pak. Di Thailand, di pedalaman Thailand tuh ada sungai, ada danau namanya Oxon kalau nggak salah. Itu ada anak-anak sungai 4, Pak. Saya di sana didampingi oleh salah satu fishing guide, yaitu mereka adalah seperti polisi hutan lah ya. Nah, dia mancing, kami berdua merokok. Tapi kami mancing nyusuri sungai, dia bawa asbak, Pak. Bawa asbak. Bawa tempat khusus, ada kantong khusus seperti asbak. Jadi itu namanya sungai, sepanjang sungai itu tidak ada yang namanya sampah buatan, tidak ada. Jadi daun-daun ranting itu wajar ya, tapi nggak ada yang namanya tali rapia sedikit atau bungkus mie instan, itu nggak ada sama sekali. Puntung rokok pun tidak ada. Jadi betapa mereka sangat menghargai potensinya. Dan jangan salah, jangan kecil. Ini sebuah berita yang saya udah sampaikan ke Kang Medi. Saya di Thailand itu potensi ikannya di sini nggak kalah, Pak. Cuma, sorry Pak, saya masukan dari saya. Nggak apa-apa. Masih ada komplain is a gift. Masih ada sampah buatan. Saya bukan komplain ya, tapi saya melihat bahwa ini bisa lebih baik lagi. Misalnya ada aturan main, ada pelang-pelang di pinggir sungai, tidak boleh buang sampah. Kemudian para fishing guide itu bawa tempat ekstraknya itu ya, asbaknya itu. Memang nanti kita kan kelihatan bahwa aduh betapa Indonesia itu indah gitu, Pak. Kaya. Ya, sangat kaya gitu. Jadi tinggal karena mancing ini Pak Wali udah bisa menjadi sebuah industri, Pak. Hotel nanti bergerak, fishing guide bergerak, rumah makan di tempat spot bisa bergerak, Pak. Perahu. Nah, ini ya. Nah, kemudian beberapa teman juga beberapa rekan, mereka sudah asal itu nyaman, asal itu comfort, atau asal itu memang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan sampai ada istilah jangan ngomong banyak ikan tapi ternyata enggak gitu kan, brosurnya lecek katanya. Nah kalau sesuai sama itu, insya Allah itu bakal terus berdatang. Kalau sini banyak ikan ya, Pak? Banyak ikan, Nah. banyak ikan. Jadi betapa nanti akan ada lagi pemancing yang memang kan memancing juga ada target, Pak. Misalnya saya belum pernah dapat green masher. Ini sebut-sebutnya masher. Kalau di sini dari yang green masher. Kita ke India sampai ada yang nama golden masher. Nah, tapi kalau dikelola, dipublish, kemudian ada beberapa orang yang memancing di sini juga punya pengaruh yang cukup luas di dunia pergaulan mancingnya segala macam. Rasanya bukan mimpi, ini bisa jadi kelas internasional. Nah, saya bukan ngomong karena di depan bapak-bapak enggak. Ini satu kejutan dari Unda Medri Pak Wali kemarin. Dia sedikit ngeprank saya. Jadi Tapi yakin, confident ya. Dia ngeprank saya. Dia bawa saya dari airport makan dulu, kemudian ini Kang Ape katanya, kita jangan dulu ke atas ya. Kita turun dulu dari mobil di jembatan. 5 menit saja. Saya turun dari mobil. Yuk katanya, sampai sini ke saya. Lihat ikan dong, saya subhanallah. Luar biasa gitu, Pak. Ikan begitu banyak. Masyer di sungai yang sementara penduduknya juga nggak sedikit, lumayan banyak kan? Betapa itu terjaga nih. Itu buat saya first impression saya langsung bahwa ini luar biasa. Ya. Oh iya. Kebijakan Pak Wali. Kenapa? Karena kebijakan beliau juga. Oh, itu luar biasa Pak Wali. Jadi ya mungkin itu apa ya disebutnya testimoni ya. Jadi kalau saya sih melihat yang sedikit boleh dikatakan kurang adalah masih ada sampah buatan. Itu akan lebih perfect lagi, akan lebih kelas internasional lagi.
karena orang nyari nyaman ya Pak ya, Iya, nyari iya. kebersihan, dia biasa dihirup pikuk di kota segala macam. Kalau ikan mah no claim lah, udah bagus sekali lah. Ikannya Ya, tinggal udah Baru 10 menit ini nyampe ke dapat. 10 menit udah dapat ya. Tapi itu ikannya disebutnya kalau istilah nanti ini ikan rame. Ikan rame gitu. Jadi mungkin kalau ada yang lebih besar lagi, tapi karena banyak yang rame biasanya nyambar duluan gitu. Jadi lebih. Tapi ini untuk potensi saya pikir sih, saya dengar juga ada beberapa tamu dari Malaysia pengen ke sini. Ada. Iya. Itu kan sebuah jadi itu terus kemudian kalau jasa mungkin selain hotel mungkin Iya. bisa dibikin homestay. Karena kalau orang sudah berwisata misalnya mancing, saya sebenarnya lebih suka homestay di mana kita tinggal sama penduduk. Iya. Ya, makanan seperti penduduk itu Iya. lebih homey ya, lebih comfort buat kita. Itu mungkin ada apa lagi nggak yang bisa saya sampaikan? Itu mungkin ya, jadi itu masukan dari saya. Tapi kalau saya harus nilai mah ini udah hampir bintang 5 Pak. Maka nuhun, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, merinding. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Kang Ape sudah menyampaikan pengalamannya, habis itu experience ya di sini dan banyak masukan buat kita. Dan memang itu tidak dapat Jawa ya, karena masalah sampah itu memang Nah, tapi memang bisa dulu saya kekecewaan saya dengan dengan Nak Nyara ini salah satu masalah sampah. Karena begini, kalau orang yang tidak kenal saya dikira bodoh. Karena saya tidak pernah mematenkan program dan apa. Jadi ada salah satu sekarang kegiatan wisata. Makanya saya bilang kalau saya menjual program saya untuk bapak ibu semua di sini tidak bakalan laku. Jadi ada program di dunia namanya sekarang vlogging. Vlogging itu adalah jalan kaki, lari tapi sambil mengut sampah. Itu dipatenkan oleh Paul Sedaris tahun 2016. Tapi sebetulnya seorang Ridwan Tulus sudah mulai tahun 2016 karena melihat kota Padang yang dulu bersih sekarang tidak lagi bersih, akhirnya dibikin program namanya Clean the City by Walking, jalan kaki sambil mengut sampah, dan Clean the Beach by Walking, jalan kaki pantai sambil sampah. Bayang. Jadi program wisata sukses ya Mbak, makasih banyak Mbak. Jadi bayangkan untuk kalau program saya untuk memungut sampahnya namanya bayi itu. Karena saya pikir tamu itu bodoh, disuruh mengut sampah namanya. Membayi itu toh. Ya. Tapi judulnya harus menarik. Makanya saya bilang bikin program itu judulnya harus menarik. Kalau dikejar saya mengut sampah sih kok enggak bakalan laku. Tapi clean the beach by walking. Clean the city by walking. Apa gitu. Tadi kan salah satu peluang, bayangkan untuk mancing aja bisa jadi program, bisa menjadi 3 sampai 4 hari. Kalau saya mendesain program alhamdulillah sudah diakui dunia, ya. Maka nanti kalau kita nanti bisa silakan googling nanti Ridwan Tulus sudah lebih tahu, nanti kita bisa diskusi ya. Karena ya bukan. Jadi ini salah satu contohnya. Tiba-tiba Presiden Textile Art Council Amerika tiba-tiba nelfon saya, Pak Ridwan, kita ingin tur Pak ke Sumatera. Tadi kan untuk mancing ya, tapi ini khusus tuh tekstil aja deh. Yang tekstil itu bisa juga jadi program wisata. Waktu itu dibilang saya sudah mencari, saya belum pernah ke Asia kan. Jadi kok kunjungan pertamanya ke Asia. Dan saya lihat tak ada satupun tour operator yang khusus bermain tentang tekstil. Tapi sepertinya Anda mendekati itu, karena Anda sudah bermain di education tourism. Tolong bikinkan program katanya untuk program kami. Hero-nya, oke kalau gitu, Mary tolong beri informasi tentang website Anda semuanya biar saya pelajari, karena saya akan mencoba bikin program wisata yang bagus untuk Anda. Hero-nya lah keliling dunia, ketika Asia belum pernah. Akhirnya saya tanya, Mary, kamu selama keliling dunia, di mana program wisata yang terbaik? Karena saya mau belajar.
Akhirnya dijawab Machu Picchu Peru. Dan itu programnya selama 12 hari. Akhirnya saya bikin program judulnya Textile Odyssey. Ini petualangan masalah tekstil. Alhamdulillah, ini Mary yang bilang, selama dia trip keliling dunia dari tahun 1992, program wisata kita yang terpanjang 24 hari. Dari Jawa sampai Sumatera. Terus program kita yang terbaik dari tahun 1992. Dan pemandu wisata yang terbaik si Andi tadi rambut panjang. Dia pemandu wisata yang terbaik dari tahun 1992 keliling dunia. Itu masalah tekstil. Kok khusus lo cek lain, kok peluang gue awak. Waktu kita di Bangkok diminta lewat itu Menteri Arif Yahya, saya promosi gitu ya. Ini khusus untuk scientific travel. Diundanglah top operator dari seluruh dunia bertemu. Indonesia diwakili sama 20 perusahaan. Di Sikom bos saja Pak Bali. Bali justru diwakili sama Asia Voyage, Prancis. Nah, orang Bali dong. Indonesia Timur diwakili sama Portugis dan Inggris. Nah kan sayang tuh, ini mempromosikan daerah awak, tapi ini PMA, perusahaan modal asing, tambah perusahaan yang lokal aja. Jadi tampang untuk orang kampung aja loh. Waktu itu, atau program CT khusus loh, program untuk perusahaan-perusahaan yang akhirnya waktu itu dikenalkanlah seorang Vita Datau. Tahu Vita Datau? Vita Datau adalah mantan artis dan pendiri sekolah gastronomi pertama di Indonesia. Gastronomi ini sekolah tentang makanan dan rempah. Akhirnya waktu itu Vita Datau punya mimpi, saya punya mimpi. Bagaimana kalau bisa perjalanan makanan dan jalur rempah ini bisa menjadi program wisata yang menarik. Waktu itu dia bilang mimpinya, Ambo dimukul orang hebat, Ambo kenapa diam sih? Yang lain udah ngasih ide, tapi sepertinya Vita Datau ini tidak puas dengan ide tersebut. Akhirnya duduk saja. Yang saya baca dalam pemikiran seorang Vita Datau adalah nanti om nyasarin wajib ide, nak gue nangko selalu. Akhirnya saya kasihkan HP saya sama dia, ibu baca aja. Dia bilang, Pak Ridwan, sejak kapan melakukan program? Dia kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kanti Eden baru punya ide, kamu sudah melakukannya. Saya sudah punya program namanya Gastro Venture. Ini petualangan masalah makanan. Jadi saya setting begini, ini bisa jadi program andalan juga nanti ya. Gastro Venture. Nah, ini program kok harus ada tantangannya. Judulnya harus menarik. Gastro Venture pokoknya tinggal di kampung, di rumah gadang. Tidak banyak-banyak dong. Maksimum 20 orang. Beko, wak sambui juga ada budaya setempat. Itu makan bajamba, wak. Makan bajamba. Beko setelah makan, awak kenalkanlah siapa Beko yang ahli masakan rendang di sini untuk bicara tentang ba'a membuat rendang. Besoknya peserta aku 20 orang wak bagi ampe. Wak agi kepeng pas-pasan untuk membeli 1 kilo rendang. Baanya ke pasar urusannya seorang, kok naik angkot, naik bendi itu urusannya. Ini makin challenge-nya makin apa? Itu yang kedua. Nggak pandai tahu orang menawar, itu apa lah, bah tahu menawar. Ini kok dapet di papanjang tinggalnya, tapi nya senang. Sudah tuh bah mencari kayu ke hutan, ya bah mencari kayu ke hutan. Masa harus tradisional? Akhirnya program itu tahu Gordon Ramsay. Tahu Gordon Ramsay? Ahli masakan nomor 1 dunia sama William Sowa. Cari lah Beko. Akhirnya datang ke Sumatera. Kembo nak dilibatkan ada biasa bagi Kembo kalau untuk Indonesia biasa lah diakui kok ada program lainnya. Baso Ikopo sebenarnya Ikopo program palsu wisata. Kalau Ambo maaf mengecek program wisata yang garap ini itu baru pulih-pulih pariwisata. Nah, Ambo alhamdulillah itulah sanangnya. Ambo banyak mengagumi orang-orang Indonesia. Tapi tidak tahu setelah kenal dipilih dari awal. Salah satu yang Ambo kenal, aku kok bisa aja peluang untuk agam ini sangat besar di agam. Asli untuk bird watching, kok mencari burung saya. Nah, tadi kan mancing, kok mencari burung.
Salah satu pemain birdwatching yang paling top di Indonesia itu anak Kalimantan, namanya Politaris Borneo. Ambo kagum juga. Wah kagum mau saya Politaris Borneo. Itu anak Kalimantan yo. Dia membuat program, tapi orang banyak ikut. Mencari buruan punya. Coba tanya mencari buruan ke hutan itu bara biaya. Bara biaya kira-kira ada tahu mencari buruan ke hutan? Samunya pakai menciang ya. Bara biaya. Tapi kalian kalau tahu saudara, mungkin dapat sudah 2-3 trip itu udah setahun sudah santai sudah bisa. Ya. Karena kalau istilahnya awaklah bermain di niche tourism market khusus. Jadi kan mancing dulu. Apa alun turunan lo, itu mancing khususnya ikan aposen, salmon, atau adalah yang ikan unik. Nah, makanya diperlukan ahli dalam setiap program wisata, ya. Ini berhasil, samanya kayak Sirno, ini berhasil mengajak orang-orang yang dulu illegal logging itu menjaga hutan. Kan ini lo dapet yang tanpa merusak hutan. Ñu cari orang-orang yang biasa illegal logging itu, ñu suruh menjadi pemandu wisata. Itu orang pun tahu di mana buruang langka kok aduh. Ñu makin endemik, makin langka, makin tinggi nilai jualnya. Akhirnya kampung itu hidup. Ambo ingin kenal dia. Tapi itu tadi masih ada juga semua ngomong orang hebat mana bisa ya. Nggak taunya ketika Ambo sakit, ada Pak Bondan, orang daki Ambo membawa seseorang ke rumah. Pak Ridwan, gua duduk sana awak dari Kalimantan, Politaris di Pantang. Orang yang awak kagumi muncul di rumah awak. Iya bang, saya Politaris Borneo bang. Kiro baru iya bang, nyanti Ambo kepiang soal tas. Mana terkaju? Maaf, ini apaan nih? Bang, ini hasil kerja kita. Kerja apa? Saya tidak ingat, tolong ceritain. Mencari ton lah. Dulu anakku pecinta alam. Nyolah punya bisnis di wisata aja. Tapi alun sesuai jonorannya. Akhirnya frustasi. Bahkan ini cuma di saat frustasi bareng dia membaca profil tentang seorang Ridwan Tulus. Akhirnya kita buka lapangannya. Dan itu akhirnya lakukan. Tapi nyolah banyak. Setiap presentasinya dapat musisikan untuk Ambo. Karena suatu saat dia akan mencari Ambo untuk mengucapkan terima kasih. Kiro pada saat itu Ambo jadi asisten Garin. Ambo belum tahu hadisnya menerima hadiah. Ambo pula Kironya kecewa, ya kecewa. Yang belum tahu hadis Kiro baru baca ternyata Rasulullah sendiri punya dia di sana dia jadi apa lagi parfum. Ambo minta kayaknya Kiro nak terima oleh. Nah itu sekedar orang bawah sebetulnya wisata itu sangat luas kan. Ya. Betul saya tadi udah kirim video-video apa, makanya ini nanti bisa bahan bagaimana nanti itu tadi setelah pulang kita dari sini bagaimana kita membuat minimal program itu 3 hari tinggal di daerah kita masing-masing. Itu sementara itu. Nanti kalau ada apa-apa silakan ya, silakan apa. Silakan ke Bapak Yu sebelum kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara terdahulu, walaupun kami juga sudah diberikan kesempatan, namun izinkan juga lagi. Karena Kok baru berapu? Karena kami dengan bertemu beliau kembali kayak flashback lagi, karena beliau lah yang kalau kami punya bahasa dia orang itu tadi, kalau beliau mengatakan bahwasanya kita harus jadi orang gila untuk seperti beliau harus jadi orang gila. Pak Danto ini bapaknya orang gila. Setidaknya ini kami buka saja belak-belakan ya. Mungkin di sini ada dari Sungai Batang di sini aja. Apa yang Bapak Ibu lihat di media sosial, kesuksesan, kemudian Sungai Batang meraih ADWI dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Beliau aktor di belakang layar, terwujudnya. Bahkan lebih jauh Bapak Ibu kalau Ambo bawakan ke dalam diri pribadi Ambo. Ambo alhamdulillah tahun petang promosi di pariwisata jadi kabid, mungkin bisa dikatakan kabid termuda di Sumatera Barat. Padahal background Ambo adalah orang pemerintahan.
Karena apa? Bahasa buat jurang dulu. Juga mindset kamu tadi tentang pariwisata langsung berbalik arah. Kau minta maaf, boleh kamu sebut jujur lagi? Ada yang bertanya, Pak Bayu, narasumbernya udah berakhir. Oke, kan? Pada terus Pak Bayu dapat referensi dari mana? Kata beliau. Ya Pak, referensi pribadi. Oh iya. Menangkap itu langsung beliau jawab, ya Pak, kalau Bapak mau mengusulkan saran narasumber silakan, masih bisa kami tampung. Tapi kalau Bapak mau rubah ini, kami udah make deal. Kalau Bapak mau rubah, biar saya yang copot. Artinya kenapa kami sampaikan ini? Kami ingin ingin menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah peserta yang beruntung, karena saya sendiri pesimis beliau bisa hadir. Boleh ditanya sama mereka, saya pesimis. Dengan segala keterbatasan kita yang ada, beliau menyanggupi untuk hadir, berarti sebagian besar kehadiran beliau ini karena moralitas dari beliau sendiri. Itu yang perlu kita apresiasi bersama. Jadi Bapak Ibu, saya secara pribadi meminta tolong, coba gali masukan, gali sebanyak-banyaknya apa yang bisa Pak Guru dapat dan apa yang bisa dibawa nantinya ke daerah asal. Karena kesempatan ini tidak tambah lagi. Beliau betul-betul lebih tahu makna apa yang kami sampaikan. Kemudian itu tadi, bagaimana kita melihat dunia pariwisata itu ternyata tidak sekecil yang kita bayangkan. Kita menganggapnya ini sudah luas persepsi kita, ternyata kata beliau ini baru sedikit. Nah, jadi itu mungkin pengenalan kami terhadap beliau, dan juga itu kisah perjalanan kami, kisah bagaimana beliau juga mengubah arah cerita hidup kami juga nih, dari pemerintahan juga melacurkan ke pariwisata. Pandai, Jadi mungkin sekian, terima kasih atas kesempatan kedua kalinya kami kembalikan kepada pemerintahan. Terus pada Pak Bayu. Baik Bapak Ibu, karena udah jamnya, kemarin Ibu Ananda, ya Bu Egi minta ngasih kotak nih, karena mendadak adanya ini ya. Itu mantap. Jadi ingat ya, jadi pariwisata ini kita harus siap apapun. Kayak tadi kan perubahan dari apa? Iya. Padahal waktu itu saya udah berjanji, karena saya jarang ke Pariaman, jadi saya nggak mau silaturahmi sama adik-adik TDC karena mereka lagi down. Nah, ini kadang kita harus siap juga ya. Ketika mereka sudah berhasil, kadang mereka disingkirkan. Jadi itu harus siap ya gitu ya. Maka saya memberi motivasi mereka supaya tetap berbuat lah. Jadi izin kita makan dulu, habis itu ada sholat. Nanti kalau kita lanjut ke atas, mungkin sampai dulu kita ngumpul. Jadi tentatif nanti pilihannya. Gimana Pak Bayu? Apa trekking dulu? Apa makan dulu? Trekking dulu Bang. Trekking dulu. Kalau makan beko, Kalau makan lo banyak. nasi dingin. Makan saya loh. Nasi bisa. Ini dua sih pilih. Jadi kita makan dulu, sholat, rehat, baru kita naik. Izin foto bersama sini. Oh iya, boleh. Nah, kita foto bersama dulu, silakan. Kita berkumpul. Dolar Bang, itu masih merekam. Merekam. Lanjut cek gig. Jangan. Randy. Pos dulu. Di pos taruh. Mati sudah dah.